Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita boleh bertemu dalam ibadah kita, meskipun kita masih beribadah lewat media sosial, tapi kita tetap percaya dan kita tetap bersuka cita, sebab Allah hadir bersama dengan kita. Kita akan meninggikan nama Tuhan, kita muliakan nama Tuhan. Mulia, mulia bagi anak domba. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di Kami bersyukur Tuhan untuk keberadaan kami pada pagi hari ini. Kami boleh ada dengan keadaan yang baik, itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Itu semua hanya karena pengorbanan-Mu Tuhan Yesus, yang sudah Engkau kerjakan bagi kami di atas kayu salib, yang menyelamatkan hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk penyertaan Tuhan, untuk perlindungan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Meskipun kami saat ini masih beribadah lewat media sosial, tapi kami percaya Tuhan Engkau hadir bersama dengan kami. Engkau siap untuk memberkati kami dan melawat kami Tuhan, sehingga hati kami dipenuhi dengan sukacita dan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau pada pagi hari ini kami boleh memperingati hari kematian Tuhan,
Biarlah Tuhan Yesus hidup kami semakin berbuah-buah di dalam Tuhan. Hidup kami semakin menunjukkan pertobatan yang sejati di dalam Tuhan, sehingga nama-Mu Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau urapi semua pelayan-pelayan Tuhan, Engkau memberkati semua jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Biarlah ibadah kami boleh menjadi ibadah yang diberkati oleh Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita tetap bersukacita dimanapun kita berada. Biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Dia sungguh baik bagi kita. Kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya Dia tetap baik. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah bernamaku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah penolongku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia
Puji Tuhan, Dia Allah yang patut untuk kita muliakan dan ditinggikan. Haleluya. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian, Ku hidup karena anugerah-Mu. Kita boleh menyadari bahwa kita ada sampai pada hari ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Dan semua yang terjadi saat ini itu semua ada di dalam kuasa-Nya Tuhan. Biar kita bersandar hanya pada Tuhan, percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan itu pasti yang terbaik buat kita. Dapat ku banggakan semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Masih ku mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi. Oleh anugerah Tuhan Yesus, saudara, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati kita akan menerima kebenaran firman Allah dan kita akan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kesempatan pada pagi hari ini. Firman-Mu akan kami terima dengan segenap hati kami, hati yang terbuka oleh kebenaran firman-Mu.
dan membuat segala sesuatu dapat berubah dari kehidupan kami. Tuhan, kami mohon daripada Tuhan pimpin dari awal hingga selesai pemberitaan firman-Mu, Engkau mengurapi, hidupkan setiap perkataan ini ya Tuhan, sesuai dengan apa yang Kau menghendaki. Kami katakan khususnya hamba-Mu, kami serahkan, urapi kami Tuhan, melayakkan kami, perkenankan bahwa kami akan memberitakan firman. Terpujilah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita akan buka Yesaya 53 ayat 1 sampai ke 5. Ayat 1 sampai ke 5, Yesaya 53. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampak dan semarangnya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan berupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Saudara, pasal ini berbicara tentang Yesus yang menderita karena kita. Di ayat yang kedua dikatakan, sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampak dan semarangnya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan berupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dia dilukai, dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Remuk bicara dari tulang yang terpukul. Yang pertama, Yesus dilukai, tertikam karena kejahatan kita, karena pemberontakan kita. Kita berdosa, kita minta ampun. Berdosa lagi, minta ampun. Berdosa lagi, minta ampun. Berdosa lagi, dosa yang sama, minta ampun. Tapi berdosa lagi, itu bukan lagi dosa, tapi itu sudah pemberontakan, itu sudah bicara kejahatan. Kalau kita tahu itu dosa, tapi kita berbuat lagi, kita sudah tahu itu firman Allah ada di dalam kita, tapi kita berbuat dosa lagi, maka itu bukan dosa lagi, tapi itu sudah menjadi pemberontakan. Di ayat yang kelima tadi dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia tertikam, terlukai, terluka karena kejahatan kita. Ini bicara dosa yang nampak, yang kelihatan. Kemudian di ayat bagian B, ayat yang kelima ini, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita.
itu bicara tulang yang di dalam. Dia diremukkan, tulangnya remuk. Bicara dosanya sampai ke dalam. Ada dosa yang tidak sampai di kulit lagi, tapi sudah sampai di dalam, sampai sudah jadi daging dan darah, mendarah daging. Ada orang mengetahui dan dia mengakui bahwa dia seorang pemabuk. Dia peminum minuman keras setiap hari sampai orang tuanya usir dia, tapi dia tidak bisa melepaskan itu minuman keras. Nah, itu dosa sudah mendarah daging. Dalam ayat yang kelima tadi dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Walaupun kita sudah terikat dengan dosa, sampai dosa itu mengikat kita dan kita tidak bisa terlepas lagi, Yesus mati bukan untuk dosa toh, tapi untuk dosa yang sudah melekat bertahun-tahun sampai kita tidak bisa lepas. Yesus dihancurkan, diremukkan bagi dosa kita yang sudah mendarah daging, dosa turunan-turunan. Yesus bukan hanya mati untuk dosa yang enteng-enteng saja, tapi juga dosa yang berat. Terkena narkoba, terkena dengan judi, terkena dengan kebiasaan buruk, terikat dengan minuman keras. Maka dengan darahnya yang suci, dia tebus dosa-dosa kita. Jadi Yesus mati bagi kita. Dia tertikam, itu di luar. Dia remuk, itu di dalam. Apa artinya? Dosa yang di luar sampai dosa yang tersembunyi di dalam kita, dia mau tolong kita dan melepaskan kita. Jadi kalau Tuhan tunjuk dosa kita, maka kita berkata, Tuhan, tolonglah saya. Artinya, saudara mau dilepaskan. Biar dosamu merah seperti kemis, sekalipun aku akan membuat putih seperti salju. Sebaliknya, kalau firman Allah beritahu dosa-dosa kita, lalu kita diam, itu artinya saudara tidak mau dilepaskan. Tidak ada seorang pun di dalam ruangan ini yang tidak berdosa, tapi kita bersyukur karena Tuhan Yesus mati bagi kita. Dia diremukkan bagi kejahatan kita, dia dilukai karena pemberontakan kita. Di dalam ayatnya yang keempat kita baca, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Saudara, waktu Yesus disalib, orang kira dia kena tulah, dipukul Allah. Salah. Justru waktu Yesus disalib, itulah kemenangan dari Tuhan Yesus. Yesus harus disalib, mati, dikubur, bangkit pada hari ketiga. Ini pengharapan kita, itu arti salib bagi kita. Maka ayat 5 tadi berkata, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kan Yesus Maha Kuasa, kenapa bisa ditikam, bisa ditumpah,
Kenapa? Dengan bebas, dengan leluasa menikam Yesus. Dia harus ditikam karena untuk menebus pemberontakan kita. Dia diremukkan, dia babak belur tangan, kaki, punggung, memar-memar karena dipukuli karena kejahatan kita. Maka ayat 5 tadi bagian C, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ganjaran atau hukuman, pukulan yang mendatangkan keselamatan bagi kita, dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Bilur-bilur itu bekas dicemeti, bekas dipukul. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kapan kita disembuhkan? 2000 tahun yang lalu dia sudah sembuhkan kita. Tetapi kenyataannya saudara bisa terima sekarang, dia sudah sembuhkan saudara 2000 tahun yang lalu. Iblis katakan belum, Firman Allah katakan sudah. Setan katakan boten, Firman Allah katakan sampun. Saudara tinggal percaya Iblis atau firman Allah. Maka ayat 67 dikatakan kita sekalian sama seperti domba yang sesat, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dia ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Dia tidak membuka mulutnya. Saudara, belajar waktu diolok, waktu diejek, waktu disindir, tidak dianggap waktu kita menghadapi semuanya itu masalah, persoalan. Jangan bersungut-sungut. Pandanglah Yesus saja. Korban Yesus harus kita syukuri. Itulah sumber berkat, sumber keselamatan, sumber sukacita, sumber damai sejahtera, sumber segala-galanya adalah Yesus yang dikorbankan bagi kita. Amin. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat pengorbanan yang Kau berikan anakmu yang tunggal. Sudah tertikat, sudah diremukkan, segala sesuatu telah ditimpakan kepada Tuhan oleh karena kasih kepada kami, karena dosa kejahatan kami, karena pemberontakan kami. Engkau ingin supaya kami mendapatkan satu perubahan terjadi lewat korban di atas kayu salib. Tuhan, bekerjalah dalam hidup kami lewat korban di atas kayu salib. Dosa-dosa kami yang merah seperti karnisis sekalipun
Engkau sanggup memutihkan kami, menyucikan kami dari segala dosa-dosa kami. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat-saat ini ada di hadapan Tuhan, dari Bapak, Ibu, pemuda, remaja, mereka semua Tuhan. Dalam firman-Mu senantiasa membawa mereka untuk mereka boleh hidup di dalam kebenaran firman, karena Engkau mau mati bagi kami untuk supaya kami boleh hidup di dalam kebenaran daripada. Pekerjaanlah Tuhan atas hidup kami, biarlah setiap dosa-dosa kami, dan kami mau mengakui semua itu Tuhan, dan Engkau mengampuni, menyucikan, memberi perubahan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat anugerah-Mu yang begitu besar melalui korban-Mu di atas kayu salib. Dan kami terima dan ucapan syukur dan terima kasih. Engkau sumber keselamatan kami, Engkau sumber berkat bagi kami, Engkau sumber segala-galanya bagi kami. Terpujilah Tuhan. Dalam nama daripada Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan doa kami. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Sebelumnya mari kita akan angkat pujian darahnya amat kuasa. Mari saudara, kita angkat roti di tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa agar perjamuan kudus ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini di hadapan kami perjamuan kudus, tubuh dan darah-Mu sendiri. Tangan kami makan dan minum. Kuasa-Mu bekerjalah Tuhan. Lewat perjamuan kudus ini membawa kami perubahan-perubahan di dalam kami Tuhan, akan lebih baik, lebih maju, lebih disucikan, kuduskan, benarkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan perjamuan kudus ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya,
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Takkan pujian semua baik. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Semua baik, amat baik. Tuhan, Engkau sudah menyediakan kami kehidupan yang berarti bagi Engkau. Jadikan kami semua sidang jemaat Tuhan, khususnya yang ada di Cibenyi, kehidupan yang berarti, kehidupan yang menjadi berkat, yang memuliakan nama-Mu, mengagungkan, meninggikan nama-Mu, agar nama-Mu lah dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, oleh kasih karunia-Mu, belas kasihan-Mu bagi kami semua. Engkau telah membuat kami semua menjadi baik, tambah lebih baik lagi, teramat baik, bahwa Engkau mempunyai suatu rancangan rencana yang baik bagi kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk situasi kondisi saat ini. Tuhan, kami berdoa untuk segala sesuatu yang kami hadapi, lewat pengorbanan, segala apapun sudah ditanggung oleh Engkau. Engkau sudah mati bagi kami, supaya kami hidup. Engkau disiksa, dicabati, dipukul, sehingga bilur-bilur membawa kami kepada kesembuhan. Tuhan, sempurna pengorbanan, sempurna apa yang Kau berikan bagi kami.
kami tidak layak untuk menerima itu, tapi oleh karena belas kasihan daripada Tuhan, kami memperoleh semua itu, dan kami mengucap syukur dan terima kasih. Berkati sidang jemaat Tuhan di tempat, berkati mereka semua dalam keadaan baik, lebih baik lagi ya Tuhan. Berkati rohani jasmani mereka, lindungi jaga mereka, hindarkan segala penyakit apapun. Buat Tuhan, Engkau melindungi tubuh jiwa roh kami, terpelihara dengan baik. Kami berdoa negara bangsa kami, pemerintah kami, Tuhan tolong agar Tuhan karuniakan negara bangsa kami yang diberkati oleh Tuhan. Ada kekuatan, kesejahteraan, keamanan bagi negara bangsa kami. Gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, di pelosok, di desa, di kota, hamba-hambamu, bahkan sidang jemaatmu memberkati mereka. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Begitu indah, begitu satu kesempatan yang kami boleh nikmati pada pagi hari. Dan sekarang saudara-saudara, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, pengasihan daripada Allah Bapa, serta persekutuan daripada Allah Roh Kudus ada menyertai kami sekalian mulai pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya.